yakin saja. Itu belum murni menentukan semua ilmu ini. Hanya sampai di situ ilmu. Oke ya, ini tadi ada yang mau bertanya nih. Ada yang bertanya ya, mohon maaf Mas Surya, saya mau nanya, saya mimpi saya suruh ambil cahaya putih 3, apa artinya? Ini mimpi cahaya putih 3 suruh ngambil nih, apa artinya nih? Dari siapa ini? Sapat, dari Sapat. Sabar aja. Cahaya putih adalah cahaya kebaikan. Jadi simbol cahaya di jagat ini kan ada bermacam-macam. Ada putih, hijau, kuning, merah, hitam. Nah, kalau saudara Safaat itu untuk mengambil cahaya putih berarti itu petunjuk untuk mengambil cahaya yang putih, cahaya kebenaran, cahaya ilahi. Kan begitu. Itu udah bagus, petunjuk bagus. Udah ditunjukkan cahaya yang putih untuk mengambil. Berarti kalau sudah ditunjukkan untuk mengambil, Mas Safat wis duwe dalan, wis duwe sarana untuk menuju ke cahaya putih. Wis duwe alat ke sana. Kenapa yang putih? Berarti Mas Safat ini sudah ada jalan untuk menuju pengambilan cahaya putih. Rengkuhlah, raihlah. Cahaya putih itu cahaya kebenaran, cahaya ilahi, atau bisa juga Nur Muhammad. Begitu, atau cahaya malaikat. Kan begitu. Itu ya, untuk Sapat tadi dari jangan dari narasumbernya, itu artinya ya semangat ya untuk ini. Barangkali ini ada yang mau bertanya nih. Oke, itu kan itu ya tadi ya. Barangkali teman-teman yang ada yang bertanya nih, jangan saya terus nih yang tanya nih. Nggak apa-apa Bang, sehingga nah ruh ya sekarang ruh Satropining itu tuh sebenarnya ruhnya sudah murni juga sih. Ruhnya sudah suci, ya, ruhnya suci. Sehingga disebut juga satu rogo 1000 jiwa. Gitu. Satropining disebut juga satu raga 1000 jiwa, 1000 ruh. Ruhnya para nabi, ruhnya para wali, ruhnya para sepuh masuk semua, muat. Karena apa? Kebersihan hatinya, kesucian hatinya jauh dari sifat iri, dengki, serai, sombong, congkak, ya, kumalungkung, kumbedi, sifat-sifat yang nggak sukai oleh Allah itu beliau nol. Sehingga ruhnya itu suci. Masuk semua, ruhnya para wali masuk, ruh nabi masuk, ruh ilahi saja masuk. Kan begitu. Ini yang sejatinya yang banyak yang tidak tahu. Tahunya cuma istilah satu raga 1000 jiwa. Jiwanya ya, seluruh urusan. Mungkin yang dimaksud ruh ini saya sedikit luruskan ya. Sifat itu ya, bukan ruh beneran ya. Sifat. Iya. Jadi sifat-sifat para nabi, sifat para wali itu dimiliki oleh sang SP itu. Kalau sifat Rahman Rahim ya betul itu sifat ilahi itu. Betul. Bukan berarti benar-benar jadi nabi itu, nanti salah persepsi ya. Dari situ ini saya sederhanakan bahasanya. Bukan nabi, bukan rasul. Jadi gini ya. Sekarang gini. Kalau wali nabi sama rasul berbeda Bang. Ya. Nabi sama rasul berbeda. Bukan wali juga. Ya. Kalau Imam Mahdi adalah utusan rasul, bukan nabi, bukan wali, kan gitu. Betul ya, jadi seperti itu. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya langsung nih. Ini ada narasumber 2 nih sekaligus nih. Saya nyimak aja. Tapi bagus ini, subhanallah ini bagus. Aduh, Mas apa? Kondang, Mas Kondang. Kondang Waluyo, mantap. Ini dulu sering tampil dong. Kondang Waluyo Suketo. Oke, untuk pertanyaan saya kepada narasumber ya. Itu apa ya yang tadi sebenarnya mau nanyakan itu. Mau tanya apa nih, bingung nih. Semua pertanyaan kayaknya udah
sering saya lontarkan. Sebenarnya Satrio Piningit wis tamat. Ceritane wis ning nggonamu kabeh, Bang. Cerita Satrio Piningit wis ning nggonamu. Wis tak tok kabeh. Dari cahaya, dari ruh, dari keilmuan. Dan udah semua tak kasih. It's full. Ini nggak apa-apa. Ini dikuat lagi untuk hiburan saja. Untuk hiburan. Iya. Siap. Ditanya dong, Pak D, emang sistem ekonomi kita masih bisa diperbaiki gitu? Apakah sistem ekonomi kita nanti bisa diperbaiki atau tidak nih? Memang yang rusak yang mana ini ya? Sistem perekonomian yang rusak yang mana nih? Itu aja dulu ya, cari. Yang rusak cari ininya dulu. Oke, yang rusak itu bukan ekonominya kok. Yang rusak adalah pola pikir manusianya, pelakunya yang rusak. Kalau ekonominya nggak bisa rusak, ekonomi itu akan berjalan terus. Contohnya ayam itu kan bertelur terus. Yang rusak adalah yang memelihara itu membunuhnya. Yang memelihara membunuhnya ya mati. Ekonomi pun begitu. Ekonomi tidak akan berubah kalau tidak ada yang merubah. Yang merubah siapa? Ya manusianya. Pikirnya, pola pikirnya yang dirubah. Ekonomi stagnan, berjalan terus, bahkan semakin maju berkembang. Itu bisa dirubah. Gitu ya. Gitu kan. Ekonomi bisa dirubah, kok bisa. Barangkali Muhammad Rois mau bertanya nih kepada narasumber, silakan nih Muhammad Rois nih. Muhammad Rois ini orangnya bagus banget nih, ya. Energinya luar biasa. Iya. Saya merasa berilmu bagusan nggak ikut ke Bali ya. Yang merasa berilmu. Ini Bang Rois ini memang Bang Rois ini kan mengharapkan kepada satria-satria itu ke Bali ya, mau diruat ya, dijamas, mandi besar, terus berikrar. Tapi saya nggak tahu kok di Bali ya, kan gitu. Saya juga masih belum menemukan ini tujuan Pak Rois apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu ajakan. Kalau yang mau ikut dia monggo. Namanya SP itu nggak nyari-nyari pengakuan, nggak nyari-nyari sesepuh, nggak nyari-nyari siapa, justru sesepuh yang mendekat ke beliau. Insyaallah seperti itu. Nggak ada pengakuan. Kan gitu. Jadi kalau ada yang bilang ada yang datang misalkan ngaku-ngaku, itu udah jelas tuh. Ini Abdi ini ya sering saya ajak untuk jadi. Ini sebentar, Aris Indrawan sebentar ya, Aris Indrawan tanya, SP ada di mana Pak Kondang? Kan gitu ya. Saya jawab ya, ini Mas Aris Indrawan, hayo SP ada di mana Pak Kondang? Kan gitu. Saya jawab, SP ada di hatimu. Iya, kamu. SP ada di hatimu. SP nggak usah dicari-cari. Kalau hatimu bagus, hatimu baik, akan ketemu SP yang sejati. SP ada di hati kita. Betul. Nggak usah dicari kemana-mana. Di hati. Itu, Bang. Akan terarahkan untuk bertemu. Terkonek ya. Terkonek. Iya, di hati. Loh katakan SP yang sejati itu siapa? SP yang sejati itu siapa? Tapi ini masih rahasia, belum buka. Gitu. Masih terpingit mungkin ya? Masih. SP kan tiap hari disebut di YouTube, di mana-mana kan disebut. Satrio Piningit di mana-mana disebut. Iya kan? Di Terawang dilihat, nggak akan bisa kalau melihatnya dengan hati yang penuh kedengkian, penuh dengan hijab, tidak akan bisa melihat SP yang sejati. Itu dilihat bukan dengan ilmu, bukan dengan harta. Oke, ini saya mau menjawab. Tadi ada yang tanya nih, saya masih di Bekasi Betah. Saya baru ke sini tadi jam 6 ya, jam 6 nyampe sini. Ya, untuk para sahabat semuanya, ini barangkali ada yang mau bertanya nih, silahkan. Gimana kita menjadi manusia yang bermanfaat, Mas? Ini pertanyaan dari
saudara saya nih ya yang ada di Purbalingga, namanya Kris Giantoro ya. Nih untuk narasumber ya Pak Kondang, ada pertanyaan nih, bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat nih, seperti apa nih kita harus melangkahnya, silahkan dijawab. Ya, baik Mas Kris ya, Kris Giantoro dari Purbalingga ya. Selamat malam Mas Kris ya, salam rahayu buat Mas Kris. Semoga Allah ridho memberikan keberkahan terhadap apa yang Mas Kris niatkan, Mas Kris hajatkan. Oh, cobaan demi cobaan manusia itu tetap ada, ujian tetap ada. Sampai kita hidup, sebelum kita mati, ujian dan cobaan ada. Nah, bagaimana manusia itu bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, maupun saudara-saudara kita? Gunakanlah kemampuan yang kita miliki. Ya, gunakanlah kemampuan yang kita miliki. Entah itu dengan apa yang kita bisa untuk membantu sesama. Itu adalah yang bermanfaat. Tidak harus menjadi orang sakti, tidak harus menjadi orang pinter. Itu tidak harus menjadi orang kaya. Kalau kita membantu orang itu tidak harus itu. Apa yang kita bisa dengan pikiran, dengan doa, ini kan bermanfaat. Ini gitu. Sehingga jangan merujuk pada saya bisa bermanfaat, saya harus jadi orang sakti. Saya bisa bermanfaat, harus jadi orang kaya. Salah. Tidak seperti itu. Allah tidak mempersulit umatnya, kecuali umat itu sendiri yang mempersulitnya. Itu intinya. Allah tidak pernah mempersulit umatnya, kecuali umat itu sendiri yang mempersulitnya. Begitu Bang. Sehingga setiap kita bermanfaat bagi semua. Begitu kan begitu. Ya. Mudah-mudahan. Tapi yang hukumnya lebih bawa aja semua uangnya. Gitu Bang Kris ya. Untuk untuk Kris ya yang ada di Purbalingga. Bang Jomi kopi Bang. Ya, saya mau tanya sama Pak Kondang. Pak Kondang. Ya. Ngomong-ngomong soal leluhur, para leluhur itu, semua leluhur Nusantara itu sekarang ada di barisannya Sang SP, betul nggak? Saya pengen di wedar coba sedekat apa dan seperti apa gitu. Oh enggak? Baik Bang Mikael. Bismillah saya jawab Bang Mikael ya. Ruh terdahulu, ruh para leluhur, para rojo, para wali itu sudah berada di barisan Sang SP atau Imam Mahdi atau SP aja lah, SP yang karena apa? SP itu adalah penyempurna